Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan adakhiruha liyauma liqa'ih yauma la yanfa malu wala banun illa man atallaha bin qalbin salim. Wa asyhadu anna wa maulana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fasallu ala nabikum Allahumma salli wa salim wa barik ala hadha nabiyyal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdu wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa jamaah PS Channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengetahui bahwasanya sebentar lagi kita telah usai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sebentar lagi akan datang bulan Syawal. Sebentar lagi akan datang gema takbir di antara kita. Namun ada satu hal yang juga kita sama-sama ketahui bahwasanya ada yang masih belum terlihat kapan usainya. Masih belum jelas ujung dari goa yang kita jalani ini di mana ujungnya. Kapan datangnya cahaya dari pintu goa tersebut, yaitu adalah pandemi dari virus corona ini. Atau wabah atau ta'un yang sedang diujikan atau diberikan cobaan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya sejak tahun 2019 kita sudah mulai merasakan kekhawatiran bahwasanya virus ini telah muncul di luar negeri. Hingga bulan Februari 2020, Maret, kita merasakan bahwasanya virus tersebut sudah masuk ke dalam negeri kita. Dan hingga sekarang ternyata virus tersebut ada di sekitaran kita. Situasi kondisi seperti ini yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Hari demi hari kita jalani dengan berat, karena ada saudara-saudara kita yang sampai kehilangan mata pencahariannya karena wabah yang sedang kita alami ini. Banyak yang mengalami PHK, atau pedagang-pedagang yang harus berhenti berdagang karena sudah tidak ada yang membeli lagi. Dan juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang diuji dengan terkena dari virus corona itu sendiri, yang membuat kita khawatir. Hari demi hari kita lalui dengan ketakutan, kekhawatiran. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini kita tidak bisa maksimal dalam mengerjakan ibadah, berkegiatan di masjid, melakukan qiyamul lail di masjid, atau iktikaf di 10 hari terakhir di masjid, atau bertolabul ilmi dalam majelis-majelis ilmu, berkumpul-kumpul di masjid juga. Kita sangat terbatas setiap hari seperti itu, dan ini membuat kita merasakan ujian ini benar-benar berat. Ujian ini benar-benar kita rasakan cukup menyita waktu dan mengekang kita sehingga kita tidak bisa bebas seperti kehidupan yang sebelumnya. Yang tentunya ini menjadi beban bagi saudara-saudara kita yang sampai-sampai ada yang kehilangan iman mereka karena jatuh miskin, hidupnya berat, kemudian terkena program kristenisasi dan lain sebagainya. Dan juga ada yang sampai kehilangan akal sehatnya kemudian melakukan tindak kriminal. Kita sama-sama mengetahui di wilayah kita banyak tindak kriminal. Kita tidak menyangka-nyangka bahwasanya ada penyekapan seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya dan lain sebagainya. Tentunya ini karena nafsu kita. Inna nafsal amaratum bisu, karena kita diri seorang bashar ini, sifat dasar manusia ini ada nafs yang selalu la amaratum bisu, selalu menjerumus, selalu mengajak kepada keburukan. Karena kita tidak bisa bersikap bersabar seperti yang seharusnya kita kerjakan. Karena kita memiliki panutan, memiliki rujukan, memiliki acuan hidup.
yaitu adalah Rasulullah SAW, sebaik-baik contoh dari kehidupan manusia. Rasulullah ada di dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu tujuannya adalah ketika kita merasakan kebingungan seperti ini, kita tidak tahu setiap hari menjalani hidup dengan berat, harus bagaimana? Ya harus kita melihat bagaimana Rasulullah dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Sampai-sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam diri Rasulullah itu ada khuluqin azim, jiwa yang besar, budi pekerti yang luar biasa, yang azim, yang besar sekali. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran. Apakah Rasulullah pernah mengalami penderitaan seperti kita? Hari demi hari kita lalui, waktu demi waktu kita jalani dengan penuh kecemasan, keterbatasan, dan bergerak kita, belajar kita, bertolabul ilmi, sosial, dan lain sebagainya serba terbatas. Maka pernah terjadi ketika kita menengok As-Sirah An-Nabawiyah, ketika pada tahun ke-10 kenabian, pada waktu itu mungkin Rasulullah SAW berusia sekitar 50 tahun. Beliau memiliki pelindung di kota Makkah ketika dakwah beliau masih lemah, karena baru Islam berumur seumur jagung. Pengikutnya sahabat Nabi juga asabiqul awalun masih sedikit sekali. Maka Abu Thalib hadir, pamannya Nabi, yang menjadi pelindung Nabi pada waktu itu. Dan juga istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang juga menjadi pelindung Rasulullah SAW di kota Makkah dalam dakwahnya. Tapi pada tahun ke-10 kenabian, di bulan ke-7-nya, yaitu bulan Rajab, ternyata qadarullah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada bulan Rajab, bulan ke-7, pada tahun ke-10 kenabian. Seseorang yang Rasulullah anggap sebagai figur seperti seorang ayah. Karena beliau SAW sejak kecil sudah ikut dari Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah merasakan seperti kehilangan seorang ayah. Dan yang paling membuat Rasulullah sedih adalah ketika wafatnya, ia belum memeluk agama Islam, belum memeluk agama Allah. Dan kemudian buntut di belakangnya adalah Rasulullah mengalami ancaman yang luar biasa dari kafir Quraisy, yaitu dari Abu Jahal dan bala tentaranya. Dalam dakwah beliau sudah mulai dibatasi, mulai sudah diancam, sahabat-sahabat beliau sudah mengalami diskriminasi dalam kehidupannya, seperti asabiqunal awalun yang mengalami penyiksaan pada waktu itu, seperti Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, dan juga Yasir sendiri ayahnya, Sumayyah ibunya, mengalami bahkan sampai meninggal dunia, menjadi syahidah pertama. Itulah yang beliau rasakan, begitu beratnya hari-hari itu. Bulan Rajab, bulan ke-7, Rasulullah mengalami penderitaan tersebut, masih dalam situasi berduka. 2 bulan setelahnya, yaitu bulan ke-9, di bulan Ramadan seperti ini, ternyata Khadijah wafat. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya lebih dulu daripada Rasulullah. Ketika Abu Thalib meninggal, masih ada Khadijah. Kalau ada apa-apa, Rasulullah bercerita kepada istrinya, istri yang sangat dicintainya. Tapi sekarang Khadijah pun telah wafat. Rasulullah kembali diuji dengan diambilnya salah satu orang yang paling dekat dengan beliau, paling dicintai oleh beliau. Dan 2 orang ini adalah pelindung beliau di kota Makkah. Orang yang bisa melindungi dakwah beliau, orang yang bisa menjaga beliau di kota Makkah. Sekarang sudah wafat semuanya. Dan hari-hari yang Rasulullah alami semakin berat. Sama seperti kita. Walaupun kita ringan seperti ini, tapi Rasulullah lebih berat lagi. Karena kita walaupun berat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita tidak mengalami ancaman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita tidak diancam, dibunuh, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Rasulullah, ujiannya begitu berat. Sampai-sampai setelah itu masuk bulan Syawal, bulan ke-10, saking luar biasanya orang-orang kafir Quraisy itu dalam mengancam Rasulullah dan para sahabat, maka mau tidak mau Rasulullah harus keluar dari kota Makkah. Karena begitu luar biasanya ancaman yang dialami oleh Rasulullah.
sudah sedang berduka cita ditinggal oleh pamannya, istrinya, sekarang harus meninggalkan kampung halamannya karena ancaman blokade makanan, blokade informasi, blokade dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah mau tidak mau harus keluar dari kota Makkah. Berharap mencari kota berikutnya yang mau menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Menuju kota Taif pada bulan Syawal, berharap penduduk kota Taif mau menerima beliau, mau menerima dakwah beliau, mau menjadi pengikut beliau, menjadi sahabat-sahabat beliau. Tapi ternyata ketika masuk ke kota Taif, walaupun pada awalnya diterima oleh para pemimpin petinggi orang Taif, tapi larut lama kelamaan ternyata penderitaan Rasulullah belum berhenti di situ. Rasulullah diusir dari kota Taif dengan begitu hinanya, dengan begitu menderitanya. Karena di dalam riwayat diceritakan bahwasanya sampai-sampai terompah atau sandal beliau sallallahu alaihi wasallam basah dengan darah karena dilempari batu ketika diusir dari kota Taif tersebut. Bahkan di riwayat lain diceritakan bahwasanya kota Taif itu ditutup jalan pintu masuknya kecuali satu. Sehingga mau tidak mau Rasulullah harus melewati pintu itu, dan ternyata di sepanjang selasar jalan Rasulullah sudah ditunggu oleh para penduduk kota Taif yang sudah membawa kotoran unta, batu, kayu dan lain sebagainya untuk mengusir Rasulullah. Kita tidak bisa membayangkan orang yang masih menderita dengan berduka citanya beliau karena ditinggal pamannya, istrinya, sekarang harus mengalami siksaan yang luar biasa dan penghinaan yang luar biasa. Beliau keluar dari kota Taif setelah dilempari dengan kotoran unta, dengan batu, hingga berdarah-darah. Sekarang beliau berjalan di tengah gurun pasir, tidak tahu harus pergi kemana lagi. Karena sudah tidak ada tempat berpulang. Kalau kita mengalami ujian seperti ini, walaupun berat, kita masih berada di rumah, masih dengan keluarga kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita. Tapi kalau Rasulullah sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Beliau berjalan di padang pasir, kemudian tiba-tiba datang dua malakul jabal, malaikat penunggu gunung. Marah melihat kondisi Rasulullah begitu sakit, begitu sedih, begitu menderita. Kemudian mendatangi Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mudyadaika ilas sama, angkat kedua tanganmu ke atas. Mohonlah kepada Tuhanmu, mintakanlah kepada Allah. In syi'ta, apabila Allah menyetujui, apabila Allah mengizinkan, maka aku akan angkat dua gunung besar, akan aku timpakan satu kepada penduduk kota Makkah, karena mereka membuat engkau begitu menderita, dan satu untuk penduduk kota Taif, karena mengusir engkau dengan begitu hinanya. Begitu marahnya Malakul Jabal. Tapi kita lihat uswah hasanah kita. Orang yang disebut Allah memiliki khuluqin azim. Apa jawaban dari Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengatakan, "Ya Malakul Jabal, la, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun." Sesungguhnya mereka ini hanya orang-orang yang belum mengerti saja. Mereka ini hanya belum paham saja. Jadi jangan, biarkan mereka. Jamaah, kita tidak bisa membayangkan kalau yang berada di posisi Rasulullah adalah kita. Begitu menderitanya kita, begitu berduka citanya kita, kemudian mengalami penderitaan dan penghinaan diusir dari kota Taif, kemudian didatangi oleh malaikat, ditawari, bagaimana kalau aku timpakan gunung kepada mereka? Wah, pasti dengan senang hati. Kalau misalnya itu adalah saya, pasti saya akan mengatakan, pilihlah gunung paling besar, timpakan kepada mereka. Tapi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki khuluqin azim, memiliki budi pekerti yang luar biasa, maka mengatakan, la, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka ini hanya belum mengerti saja. Dan harapan Rasulullah suatu saat nanti akan memeluk agama Allah. Jemaah, itu salah satu yang bisa kita petik kesabaran Rasulullah. Dan satu hal lagi yang luar biasa dari Rasulullah yang sangat masyhur adalah perjalanan beliau lanjut, tapi karena beliau adalah manusia biasa yang juga bisa merasakan sakit. Beliau tidak tahan dengan sakitnya, kemudian di tengah gurun pasir beliau berdoa kepada Allah. Ya, doa yang sangat masyhur tercatat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan kepada Allah karena sudah tidak kuat, kemudian beliau curhat, mengeluh kepada Allah, terlihat keluhannya. Beliau mengatakan, Ilahi, duhai Allah,
duhai Tuhanku, ila man taqiluni, kepada siapa lagi aku akan engkau bawa? Am ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat kemudian aku akan mengalami hal yang sama? Am ila ba'idin yu'dhimuni, apakah ke tempat yang jauh tapi aku juga akan mengalami hal yang sama? Karena saking sakitnya Rasulullah, saking menderitanya Rasulullah sampai mengatakan demikian. Ya Allah, apakah aku akan dibawa ke tempat yang dekat tapi juga akan dihinakan lagi? Apakah ke tempat yang jauh tapi juga akan disiksa lagi? Tapi apa kata Rasulullah? Ana radhin. Aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Sepanjang engkau yang bukan murka kepadaku. Ilam yakubih alayya. Sepanjang bukan engkau yang murka kepadaku. Maka dengan penderitaan yang begitu besar, berlarut-larut waktunya juga, tapi Rasulullah masih bisa sabar. Khuluqin azim, sabarnya luar biasa sekali. Maka dari itu jamaah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya ujian yang dialami oleh Rasul kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, lebih besar daripada kita, lebih berat daripada kita. Maka siapa kita? Seberapa berat ujian kita? Maka dengan ini kita bisa menjadi lebih sabar. Kita bisa paling tidak mendekati yang Rasulullah bisa lakukan, walaupun tidak bisa menyamainya. Maka dari itu jamaah, semoga dengan kisah dari Rasulullah ini, dengan doa beliau yang begitu sabar, dengan ditolaknya tawaran dari Malakul Jabal, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dengan ujian ini, di bulan Ramadan ini, bersabar mendapatkan pahala yang besar, dan juga di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kesabaran kita, meneguhkan hati kita dalam agamanya, dalam kesabarannya, dan memafhumkan kisah Rasulullah ini menjadi pegangan kita. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini, memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita semua, dan memberikan keselamatan hingga wabah ini usai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila taufik wal hidayah, nasr minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.